Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ayah dan bunda? Liburan akhir pekan ini sudah pergi kemana saja? Kalau tidak kemana-mana, pada rangkum film kali ini kami akan mencoba mengangkat sebuah film keluarga terbaik di masanya, yaitu The Way Home. The Way Home sendiri pernah memenangkan penghargaan di Grand Bell Awards tahun 2002 untuk kategori Best Film dan Best Screenplay. Film ini juga berhasil menarik lebih dari 4,5 juta penonton, sebuah rekor baru untuk sejarah perfilman Korea saat itu. Film ini dibintangi oleh nenek Kim Il-bun yang konon katanya belum pernah bermain film sama sekali, dan juga aktor muda Korea terkenal yaitu Yo Sung-ho yang saat itu masih dalam wujud bocah cilik alias bocil. Kalau yang belum kenal sama Yo Sung-ho, salah satu drama Korea yang pernah dia bintangi adalah Remember War of the Sun tahun 2015 dan yang terbaru yaitu Memories tahun 2020. Oke, udah inget para mama penggemar drama Korea? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita review filmnya yuk. Jika kalian suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik kami lainnya. Diceritakan ketika masa corona telah mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan seperti yang dialami oleh ibunya Sang-woo, sebuah keputusan berat harus diambil oleh ibunya Sang-woo, yaitu mengirimkan anaknya untuk dititipkan sementara pada ibunya yang tinggal jauh dari perkotaan. Sang-woo yang penasaran dengan neneknya yang mungkin belum pernah bertemu sebelumnya terus-menerus menanyakan bagaimana rupa dari si nenek. Nampak perjalanan yang harus ditempuh mereka sangatlah jauh hingga mereka harus bergonta-ganti bis dari satu bis ke bis lainnya. Pada akhirnya mereka sampai pada pemberhentian terakhir bisnya dan bersegera berjalan menuju rumah si nenek dan film The Way Home pun dimulai. Dan ini adalah neneknya Sang-woo. Diceritakan saat umur 17 tahun, ibunya Sang-woo sudah lari dari rumah meninggalkan nenek dan pergi ke kota lalu menikah. Kondisi keuangan ibunya Sang-woo yang sedang tidak baik mengharuskan dirinya untuk menitipkan Sang-woo paling lama 2 bulan atau setelah mendapatkan pekerjaan kembali. Tidak berlama-lama, ibunya Sang-woo segera pamit agar tidak ketinggalan bis terakhir menuju kota. Nenek yang mungkin sudah lama tidak melihat anaknya meminta untuk terlebih dahulu istirahat, tetapi ibu Sang-woo menolak dan Sang-woo pun ditinggal bersama neneknya. Malam pun tiba, adegan dilanjutkan di mana Sang-woo dan neneknya makan malam bersama, tentu bukan dengan menu ayam geprek apalagi ayam penyet. Sang-woo lebih memilih untuk memakan makanan kaleng penuh dengan micin yang dia bawa dari kota. Dikarenakan mangkok Sang-woo tidak terlihat ada lalapan, nenek pun memberikan selembar daun seledri ke mangkuknya, tetapi Sang-woo sepertinya lebih menginginkan daun kol untuk dimakan bersama makanannya, dan dia pun mengembalikan ke mangkuk nenek. Bosan dengan suasana rumah yang sepi, Sang-woo pun mencoba untuk menyalakan TV untuk menonton acara SpongeBob kesayangannya. Sayang, karena nenek Sang-woo sudah lama tidak membayar tagihan TV kabel, akibatnya layanan pun sudah diputus. Nenek yang iba melihat cucunya bosan, akhirnya mencoba memberikan permen yang mungkin dia simpan 2 tahun lalu, dan lagi-lagi Sang-woo pun menolaknya. Scan dilanjutkan dengan adegan Sang-woo yang sedang asik bermain game Battle City. Ngomong-ngomong, ayah dan bunda ada yang pernah main game ini? Kalau saya sih dulu pernah dan menjadi salah satu game kesukaan saya. Si nenek pun hanya bisa menyaksikan cucunya asik bermain game sambil menunggu kantuk datang. Kasihkan main game, si Sang-woo akhirnya kebelet BAB dan karena di desa tidak ada WC jongkok, apalagi WC duduk, si nenek hanya memberikan gentong untuk Sang-woo membuang BAB-nya. Keesokan harinya, anak tetangga nenek yang bernama Cheolye datang menjenguk nenek sambil membawakan apel dan menghampiri si Sang-woo. Dia mengatakan jika ingin bermain, rumahnya ada di kaki gunung di bawah sana. Merasa bosan, Sang-woo pun memutuskan untuk melaku-melaku ke kaki gunung. Tidak menemukan jajanan cilok kesukaannya, Sang-woo pun memutuskan balik ke rumah nenek dan bermain sepatu roda di halaman rumah. Adegan berlanjut ketika sang nenek yang meminta tolong kepada Sang-woo untuk membantunya memasukkan benang ke dalam jarum. Sang-woo yang asik bermain game Battle City dengan sedikit terpaksa membantu neneknya dan kembali bermain setelahnya. Pada scene ini kita melihat bahwasannya rasa hormat si Sang-woo kepada si nenek yang belum tumbuh Tiba-tiba kutu busuk lewat tepat di samping Sang-woo dan meminta si nenek untuk menangkapnya. Dengan tingkat respon yang sudah sangat kurang, pada akhirnya si nenek bisa menangkapnya. Sebelum dibuang keluar, si nenek sedikit menggoda Sang-woo dengan mencoba memberikan kutu busuk tersebut kepadanya. Mungkin dalam hati si nenek berkata, "Ya ampun cu, yang begini aja masa takut." Sesaat setelahnya, Sang-woo kembali memainkan game Battle City dan ternyata baterainya habis.
Esoknya, Sangwo pun merengek-rengek kepada nenek untuk memberikan uang agar dia bisa membeli baterai yang baru. Mengikuti si nenek ke sana kemari, dan nenek yang bisu hanya bisa memberikan isyarat kepada cucunya untuk bersabar. Ingat baik-baik ya adegan isyarat nenek ini, karena akan ada sesuatu di akhir film nantinya. Sangwo pun berusaha mencari barang berharga nenek yang sekiranya bisa dijual agar dia bisa membeli baterai baru. Dan dia hanya menemukan beberapa lembar struk Alfamart, cermin, dan kabel USB. Karena kesal tidak menemukan apapun, Sangwo pun menendang gentong BAB-nya hingga pecah dan menyembunyikan sandal milik nenek. Keesokan harinya, terlihat Sangwo mencabut tusuk rambut yang biasa dipakai si nenek saat sedang tidur. Nampaknya si Sangwo akan menjual tusuk rambut tersebut untuk membeli baterai baru. Sangwo pun mendatangi toko satu demi satu, tetapi tidak menemukan baterai yang dia inginkan. Dia yang putus asa akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah nenek. Mungkin karena terlalu lama berjalan atau kesal tidak mendapatkan baterai yang dia inginkan, Sangwo pun menangis panjang jalan dan itu memancing abah Gojek yang lewat. Dan Sangwo pun diantar pulang. Dengan sedikit rasa bersalah, si Sangwo pun tertunduk saat si nenek menjemputnya. Keesokan harinya, Sangwo yang nampak bosan dengan lalapan sayur nampaknya tidak memakan masakan si nenek. Nenek yang sangat menyayangi Sangwo menanyakan perihal makanan apa yang mau dimakan oleh cucunya. Dengan bergegas, Sangwo pun menunjukkan satu gambar kepada neneknya kalau dia sangat ingin makan ayam Kentucky. Nenek pun bergegas membawa 4 ikat semacam sayur kering ya, atau mungkin tembakau atau sebagainya, untuk dapat ditukarkan dengan ayam KFC kesukaan cucunya. Di sini nih adegan yang bikin saya teriris-iris ya dan bunda. Nenek yang dari awal sudah sangat menyayangi Sangwo bahkan rela sampai pulang hujan-hujanan dengan membawa ayam untuk disajikan kepada cucunya. Sampai di rumah pun nenek masih sempat menyelimuti cucunya yang sedang tidur dan segera menyajikan ayam Kentucky tersebut untuk makan malam. Menurut saya ini adalah adegan yang sangat membolak-balikan emosi penonton ya, melihat bagaimana pengorbanan si nenek. Dan ingat, kalau ayah dan bunda menonton film ini, masih banyak adegan-adegan lainnya yang akan menguras air mata kalian. Makan malam pun tiba, nenek pun membangunkan Sangwo untuk menyantap ayam yang sudah dibuatkan oleh nenek. Karena memang si nenek sejak awal belum pernah bikin ayam Kentucky, dan ditambah ada keterbatasan yaitu tidak mampu berbicara, nenek salah mengartikan keinginan cucunya dengan membuat ayam rebus saja. Sangwo pun ngambek langsung saja meninggalkan neneknya tidur. Dan pada malam harinya, karena rasa lapar yang sudah tidak tertahan, mau tidak mau si Sangwo akhirnya memakan habis ayam rebus buatan neneknya saat si nenek sedang tertidur. Nenek pun tampak demam tentu karena kemarin pulang hujan-hujanan ya. Di sini kita dapat melihat Sangwo yang nampaknya mulai sedikit perhatian kepada neneknya. Dia mengkompres kepala nenek, menyiapkan makan siang, dan pada akhirnya Sangwo pun mengembalikan tusuk rambut yang dia ambil untuk bisa membeli baterai. Setelah nenek sehat kembali, nenek mengajak Sangwo untuk pergi ke pasar menjual sayur-sayuran dari kebun si nenek. Terlihat bagaimana nenek yang sedang berusaha untuk menjual sayur miliknya, sementara Sangwo melihatnya dari kejauhan. Nenek pun mengajak Sangwo yang lapar di salah satu warteg di pasar dan nampaknya tidak akan ikut makan bersamanya. Melihat nenek yang sebelumnya telah mengeluarkan banyak uang saat dia makan, Sangwo pun menahan diri untuk tidak membeli baterai baru. Mereka pun bergegas untuk kembali pulang ke rumah menggunakan bis yang ada di terminal. Lalu di dalam bis, supir bis mengatakan bahwa ada perempuan yang nampaknya kenal dengan si nenek ya dan ingin sekali nenek pergi menjenguknya. Dan nenek pun mengiyakan. Sebelum pergi, nenek menanyakan kepada Sangwo perihal dia ingin makan apa, dan Sangwo pun menjawab choco pie. Nenek pun pergi mengunjungi perempuan yang dimaksud, sepertinya teman lama dari si nenek ya. Nenek mengunjunginya sambil membeli beberapa choco pie untuk Sangwo. Dan tidak lama, nenek pun meninggalkan temannya tersebut sambil dia berharap akan mengunjunginya kembali. Sangwo yang sebelumnya pulang duluan, nampaknya sangat menunggu nenek hingga menjemputnya di tempat pemberhentian bis. Sangwo pun menanyakan mengapa neneknya begitu lama, dan nenek hanya mengisyaratkan sabar kepada cucunya tersebut. Scene berlanjut di mana Sangwo yang senyum-senyum sendiri karena akan bermain bersama dengan Haeyeon. Biar terlihat nambah ganteng, Sangwo pun meminta neneknya untuk memangkas rambut agar terlihat lebih menarik. Dan tidak diduga, sang nenek yang mungkin pernah menonton drakor sebelumnya memangkas rambut Sangwo menjadi mirip Park Seo Joon dari Itaewon Class. Ya karena Sangwo yang mungkin belum pernah menonton film ini, maklum saja dia tidak begitu tahu potongan keren tersebut. Besoknya,
Sangwo yang malu karena potongan rambut dia yang kurang pas, akhirnya menutupi kepalanya dengan kain. Sangwo pun sepertinya pergi ke rumah Haeyeon dengan membawa banyak sekali mainan. Tiba-tiba, Sangwo melihat ada game Battle City yang sepertinya diselipkan oleh nenek. Dan Sangwo pun menggerutu kenapa neneknya memasukkan ke dalam tasnya. Nanti kalian akan mengerti ya kenapa nenek memasukkan game tersebut. Sebagai gantinya, ketika pulang, Sangwo membawa boneka yang sepertinya diberikan langsung oleh Haeyeon. Dalam perjalanan pulang, Sangwo yang sepertinya sudah kangen bermain odong-odong di Seoul mencoba menaiki kereta dorongnya untuk menuruni jalan di depannya. Ya, dasar memang si Sangwo sudah tahu keretanya tidak dilengkapi rem Brembo ya. Akhirnya nyungsep deh. Ada adegan yang menurut saya sangat ikonik ya di film ini dan lucu sekali, dimana baik si Sangwo maupun Cheolye dikejar-kejar sapi gila. Entah apa ini sapi kurban ya yang lepas terus nyasar ke film ini atau gimana, saya juga kurang ngerti. Cuma pedagang sapi sama sutradaranya nih yang tahu. Sangwo yang nampaknya cedera lalu diteriaki oleh Cheolye bahwa di belakangnya sudah ada sapi gila yang mengejarnya. Namun Sangwo yang mengira hal itu bohong nampaknya santai saja terus berjalan sampai sapi tersebut betul-betul sudah mendekatinya. Untuk saja dengan sigap, Cheolye membantu Sangwo agar tidak diseruduk sama si sapi gila tersebut. Adegan pun berlanjut saat Sangwo yang membuka game Battle City-nya di tengah jalan, ternyata ada uang di dalamnya. Si nenek sepertinya menginginkan Sangwo untuk membeli baterai baru agar bisa dimainkan bersama dengan Haeyeon. Di sini Sangwo pun menangis terharu. Tidak terasa berjalan, Sangwo pun sudah hampir sampai ke rumah. Di ujung jalan, nampak nenek yang melihat Sangwo menangis sepanjang jalan buru-buru untuk segera menghampiri Sangwo dengan penuh kekhawatiran. Nenek pun menyeka air mata Sangwo dengan penuh kasih sayang. Ternyata, nenek juga membawa sebuah surat yang ditujukan kepada Sangwo bahwasanya ibunya dalam waktu dekat akan menjemput kembali Sangwo pulang ke kota. Malam harinya, dikarenakan keterbatasan nenek yang tidak bisa berbicara, Sangwo pun meminta nenek untuk mengikuti beberapa kalimat dalam huruf Korea agar kelak nenek bisa berkirim surat kepadanya. Sangwo yang nampaknya sudah tumbuh rasa sayang kepada neneknya, lalu menangis sambil berpesan agar memberitahunya jika nenek dalam keadaan sakit dengan hanya mengirimkan surat kosong. Dan nampak nenek pun ikut menangis. Sangwo pun lalu memasukkan beberapa benang ke dalam jarum agar kelak neneknya tidak kesulitan saat ingin menjahit sesuatu. Esok hari pun tiba, nampaknya ibu Sangwo sudah datang untuk kembali menjemput Sangwo. Sambil berpesan kepada nenek agar menjaga kesehatannya dan dia berjanji akan lebih sering mengunjungi nenek ke depannya. Lalu bus pun datang dengan segera ibu Sangwo dan Sangwo masuk ke dalam bis. Sebagai tanda perpisahan, Sangwo pun memberikan sebuah buku bergambar miliknya yang ternyata adalah semacam kartu baca agar neneknya paham dengan tulisan-tulisan. Dan pada akhirnya, Sangwo pun meninggalkan neneknya. Nampak Sangwo mengusapkan tangannya ke dada yang mungkin meminta si nenek agar senantiasa kuat dalam menjalani hidupnya yang sendirian. Lalu di film ditutup dengan adegan si nenek yang berjalan kembali menaiki gunung di mana rumahnya berada. Secara keseluruhan, film ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana dengan segala keterbatasan yang dimiliki, si nenek mampu mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti belajar berempati, rendah hati, dan berusaha dalam memperoleh sesuatu. Setiap adegannya dikemas dengan sangat sederhana ya, tapi mampu menyentuh perasaan pemirsanya melalui akting natural dari setiap perannya. Nenek Kim Eul-bun yang tidak memiliki percakapan sama sekali mampu menunjukkan perasaan kasih sayang melalui bentuk perhatian seorang orang tua kepada cucunya. Kita bisa belajar bagaimana kebencian akan menghilang ketika terus-menerus disiram oleh cinta. Film ini didedikasikan kepada seluruh ibu hebat di luar sana, bagaimana mereka yang mencintai anak-anaknya tanpa berharap imbalan apapun. Dan bagi kalian, para anak yang masih memiliki ibu, maka hormatilah dan sayangilah ibu kalian selagi masih mendapati ibu kalian berada di samping kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga film ini menghibur dan menginspirasi ya. Saya Abian pamit dan Assalamualaikum.